Lonceng gereja sudah bunyi gandongnya. Mari bakira katorang masuk juai, duduk berdiam di kaki Yesus manise. Sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, Sio Yesus panggil katong semua datangnya. Lonceng gereja sudah bunyi gandongnya. Jangan tunggu lama-lama. Jangan pasti dunia pun sangat sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandongnya, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, Sio Yesus panggil katong semua datangnya. Lonceng gereja sudah bunyi gandongnya. Jangan tunggu lama-lama. Jangan pasti dunia pun sangat sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandongnya, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Selamat malam teman-teman Angkatan Muda Ranting 2 Lateri. Shalom yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Beta mengundang teman-teman semua bangkit berdiri dan atau akan angkat pujian 3 lagu secara berturut-turut, yaitu hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, hari ini kurasa bahagia dan bertemu dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus
Selamat malam, Shalom, rekan-rekan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting 2 Lateri yang ada di rumah masing-masing. Sudah tiba saatnya untuk kita memulai ibadah di malam hari ini. Untuk itu, beta mengundang semuanya bangkit berdiri dan sama-sama kita melakukan Mars AMGPM. Kepada pemimpin ibadah, Diaken Ibu Novita Yori, saya persilahkan. Anak-anak angkatan muda yang diberkati Tuhan, sudah saatnya kita akan mulai ibadah di saat ini. Untuk itu kita angkat pujian dari PKJ nomor 19 ayat yang pertama, mari sembah Allah yang akbar. Ibadah Angkatan Muda Ranting 2 Lateri yang kami laksanakan di saat ini, kami dasari di dalam nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Semua disilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 19 ayat yang kedua. Mari sembah Yesus penebus. Ya, di saat ini kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Nehemia 13 ayat 23 sampai ayatnya yang 31. Nehemia 13
ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, di saat ini sebagai kaum muda, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau kuasai hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak kami yang beribadah di rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan di saat ini dapat menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami, dapat menuntun dan mempedomani kehidupan kami dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nehemia 13 ayat 23 sampai 31 di bawah judul Kesetiaan Nehemia kepada Hukum. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam, serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah masing-masing, ini merupakan ibadah perdana kita. Dan kalau kita telah membaca firman Tuhan tadi, maka ada satu ilustrasi cerita tentang seorang narapidana yang dia dipenjarakan karena perbuatannya. Dia mengaku bertobat dan tidak lagi mengulangi hal yang sama. Namun ketika dia dibebaskan dari tahanan, ia kembali melakukan kejahatan yang sama dan mengantarnya kembali ke dalam penjara. Dengan kata lain, narapidana itu tidak jera dan cenderung mengulangi lagi perbuatannya. Pertanyaannya bagi kita semua adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Sulit untuk menjawabnya karena ada banyak motivasi di balik pelanggaran dan perbuatan jahat seseorang. Jika kita kembali melihat pelanggaran yang berkali-kali dilakukan oleh bangsa Israel dalam Alkitab, maka pelanggaran itu bukan hanya terhadap hukum Taurat, tapi lebih dari itu, yakni terhadap kekudusan di hadapan Allah. Seakan tidak pernah jera meskipun telah dihukum berkali-kali oleh Tuhan dengan menjadi tawanan bangsa Babel maupun Persia, tetapi justru ketika kembali dibebaskan, mereka kembali ke Yerusalem, citra sebagai umat pilihan Allah menjadi tercoreng oleh pelanggaran umat sendiri. Nehemia yang melihat hal ini kemudian bertindak dengan keras untuk mengembalikan citra umat di hadapan Allah
dan juga di hadapan bangsa-bangsa lain. Kaum muda yang diberkati Tuhan, kita mungkin juga cenderung melakukan yang demikian. Terkadang kita melakukan kesalahan yang sama secara berulang, padahal kita tahu bahwa Tuhan mau sebagai orang muda, kita harus belajar menjaga kekudusan di hadapannya. Hidup kudus adalah harga mati yang tidak dapat ditawar. Sebab dalam 1 Petrus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 16, mengatakan demikian, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai orang muda kita harus berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Sehingga waktu Tuhan tiba, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan tak cukup hanya dengan kata-kata pengakuan pertobatan, melainkan harus betul-betul nyata dalam pikiran, perasaan, sikap, dan tingkah laku. Dengan kata lain, ketika kita berkata demikian, maka perkataan kita harus sejalan dengan perbuatan kita. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Mari selaku orang muda, kita juga harus menjaga kesucian dan kekudusan hidup dengan terus mengisi hati dan pikiran kita setiap saat dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan cara hidup seperti inilah kita menjadi orang muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh terus belajar untuk menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengaminkan firman Tuhan di saat ini, kita angkat pujian PKJ nomor 274 ayat yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Ya, kita akan mendengar persembahan pujian oleh pengurus angkatan muda. Untuk itu waktu dan tempat disediakan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku.
kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kembali lagi di saat ini ada ungkapan pujian syukur kami pulangkan kepadamu Bapa sebagai persekutuan orang muda yang tergabung dalam Angkatan Muda Ranting 2 Lateri. Kami memuji membesarkan namamu Bapa di sorga, karena Tuhan begitu baik dalam seluruh kehidupan kami, sehingga di saat ini kami boleh ada lagi dalam ibadah kudus di sore menjelang malam ini Bapa. Ketika kami walaupun dalam situasi kondisi seperti ini, kami harus beribadah karena Engkau dalam rumah keluarga kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah yang kami lakukan di saat ini tetap menjadi pujian yang berbau harum di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang tetap Tuhan terima di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, menyadari sungguh siapakah kami. Kami juga adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu Bapa. Untuk itu kami datang kepadamu Bapa, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, seraya kami mohon pengampunan. Biarlah Tuhan mengampuni, suci, layakan seluruh kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau, sehingga kami layak untuk menyapa Engkau dalam kekudusan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Di jam saat ini kami ingin berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami selaku orang-orang muda. Ketika dalam seluruh kemudahan kami menyadari sungguh bahwa terkadang kami tidak layak dan kami tidak kudus. Untuk itu Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di saat ini. Bagaimana kami belajar seperti Nehemia, belajar untuk menjaga seluruh kekudusan hidup kami. Terima kasih, biarlah sebagai orang-orang muda kami terus belajar dari hari lepas hari, bagaimana dalam seluruh kehidupan kami mengisi hari-hari hidup kami untuk tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap langkah kehidupan kami, firman Tuhan inilah yang menjadi penuntun pedoman untuk kami menapaki hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Lalu biarlah Roh Kudus Tuhan tetap menguasai hati pikiran kami, sehingga Roh Kudus Tuhan pula yang menjadi penolong bagi kami untuk kami menapaki hari-hari hidup kami selaku orang muda. Di saat ini juga Bapa di sorga, kami ingin berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami semua sebagai persekutuan Angkatan Muda Ranting 2 Lateri, yang walaupun karena situasi kondisi yang sementara terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ini, kami boleh melakukan ibadah, tapi ibadah yang kami lakukan harus terpisah dari rumah keluarga kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami semua yang beribadah dari kehidupan keluarga rumah kami masing-masing, kami tetap diberkati dalam seluruh kehidupan kami. Mari Bapa di sorga, di jam saat ini juga kami ingin berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, dari rumah pertama sampai dengan rumah terakhir yang tergabung dalam persekutuan Angkatan Muda Ranting 2 Lateri ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan kehidupan kami masing-masing, baik itu dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, bahkan kami semua yang sementara mencari-cari pekerjaan dan yang akan menyelesaikan pendidikan kami. Biarlah kami semua diberkati. Sebagai orang muda kami menyadari sungguh bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami akan begitu banyak tantangan, rintangan, cobaan-cobaan hidup yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami melangkah dan kami berjalan bersama-sama dengan-Mu Bapa, kami tidak melangkah sendiri, tapi kami ada dan Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah seluruh kehidupan kami semua diberkati sebagai orang muda, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Mari Bapa, ini seluruh hidup dan kehidupan kami bawa kehidupan kami semua, baik sebagai pengurus anggota, biarlah kami semua diberkati. Memberkati kepengurusan Angkatan Muda Ranting 2 Lateri ini dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah dalam seluruh situasi kondisi yang sementara terjadi ini, tapi biarlah seluruh program-program yang boleh mereka rencanakan, biarlah Tuhan berkati, sehingga segala sesuatunya boleh terjadi
bukan karena kuat dan gagahnya mereka, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati program-program ke depan, biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati, terutama dengan program ibadah ini, sehingga tidak hanya sampai di saat ini, tapi biarlah ibadah ini terus berjalan, bukan karena kuat dan gagahnya mereka, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Memberkati anggota Angkatan Muda Ranting 2 Latiri, dimanapun mereka berada dengan berbagai kesibukan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan mereka, biarlah mereka juga semua diberkati sebagai orang muda. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin di saat ini karena situasi kondisi ini mereka sementara terbaring sakit. Biarlah Tuhan ke sana, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Ataupun karena situasi kondisi ini mereka harus terpisah dari kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya dengan cara Tuhan akan kembali menyatukan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dalam hari-hari hidup kami tetap belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapa di sorga, ini seluruh kehidupan kami semua. Kami tidak lupa berdoa bagi situasi kondisi yang sementara terjadi di saat ini dengan wabah virus corona ini Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa mungkin wabah ini tidak bisa kami hentikan, tapi satu hal yang tetap menjadi keyakinan dan iman kami, bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini, maka kami tahu kami tidak melangkah sendiri, tapi kami ada bersama-sama denganmu Bapa. Tutup bungkus kami semua sebagai anak-anak Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga ketika kami melangkah dimanapun kami dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami yakin dan percaya bahwa kami tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa. Biarlah perlindungan yang sempurna Tuhan anugerahkan bagi kami ketika kami harus bersentuhan dengan sesama kami, dengan uang, dengan barang, dan apapun itu. Kami yakin dan percaya bahwa ancaman virus corona sekalipun tidak mampu menjamah kehidupan kami, karena kami tetap ada dalam perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintah ini dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil dalam situasi kondisi ini. Biarlah pemerintah kami tetap diberkati, sehingga lewat semua yang mereka lakukan tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati juga orang-orang yang bekerja, bertugas dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan di dalam situasi kondisi ini Bapak, para dokter, para perawat, para medis, ataupun relawan yang turut terlibat di dalamnya, biarlah mereka semua diberkati. Orang-orang yang sementara menderita karena virus ini juga, biarlah dengan cara Tuhan mau sembuhkan, pulihkan mereka. Lalu biarlah kami semua juga boleh belajar dalam setiap langkah kehidupan kami tetap belajar mengandalkan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami taruh kehidupan kami sungguh-sungguh dalam tangan kasih-Mu Bapa. Lalu biarlah doa, permohonan, pengucapan syukur yang kami naikkan di saat ini, kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajarkan kami semua berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta mengundang ketong semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini, dan ketong akan angkat pujian dari PKJ nomor 182 ayat yang pertama dan keempat, Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Mengabdi bagiku.
Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus, bahwa di saat ini kami yang tergabung dalam persekutuan Angkatan Muda Ranting 2 Lateri, kami sudah boleh ada di penghujung ibadah ini, dan kami akan kembali melakukan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami. Dan untuk itu semua, kami mohon janji berkat dan penyertaan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang Bapa, persekutuan Roh Allah yang Kudus, menyertai, melindungi, memberkati, bahkan merahmati kehidupan kami semua yang beribadah di saat ini maupun di rumah kami masing-masing. Saat ini, malam ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Dengan kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Ibadah selesai. Selamat malam. Shalom. Shalom.